Perkenalkan, nama saya Lauria Ijari dengan NPM 12155201220085. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi teknik informatika dari kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer atau komputer diambil dari bahasa Latin computare, yang berarti menghitung atau to compute atau to reckon. Atau yang lebih sederhana, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengelola data, dan dapat memberikan informasi. Kita masuk dalam sistem komputer. Sistem komputer yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Dalam hardware terjadi input, proses, dan output. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Dalam software terdapat sistem operasi, sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman. Yang terakhir, brainware atau pengguna. Di dalamnya terdapat programmer, sistem analisis, dan webmaster. Selanjutnya, kita masuk dalam pengertian komputer menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Robert Hablishmer. Robert Hablishmer mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses, menyimpan perintah, hasil pengelolaan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, V.C. Hamsker. Menurut V.C. Hamsker, komputer merupakan mesin perhitungan elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Kita lanjut dalam teknologi informasi, didefinisikan juga dari beberapa ahli. Yang pertama, Heck dan Kin pada tahun 1996. Dia mengatakan teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, Williams dan Sawyer. Mereka berdua mendefinisikan teknologi informasi adalah teknologi yang menghubungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi dan teknologi komunikasi. Berikut komponen-komponen teknologi informasi. Ada USB flash drive, scanner, keyboard, printer, digital kamera, mikrofon, PC, speaker, dan masih banyak lagi. Pengelompokan teknologi informasi. Ada 6 pengelompokan. Yang pertama, teknologi komunikasi. Yang kedua, teknologi masukan. Yang ketiga, teknologi pengeluaran. Yang keempat, teknologi perangkat lunak. Yang kelima, teknologi penyimpanan. Dan yang keenam, mesin pemrosesan. Mesin pemrosesan informasi atau CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat (UPP) pada komputer. CPU merupakan suatu perangkat keras mikroprosesor yang memahami dan melaksanakan suatu perintah dari perangkat lunak, sebut saja prosesor atau pengelola data. Manfaat komputer yang pertama dalam bidang pendidikan. Paket aplikasi dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk membantu, memudahkan dalam mempelajari matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. 2. Bidang industri. Penggunaan komputer di bidang industri sekarang ini telah meluas. Digunakan karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Yang ketiga, bidang ilmu dan teknologi. Pada bidang iptek, contohnya yaitu pada bidang pengembangan teknologi nuklir. Yang keempat, bidang kedokteran. Penggunaan komputer dalam dunia kedokteran ditandai dengan penggunaan sistem CAT atau Computerized Axial Tomography. Pertama kali ditemukan pada tahun 1973 untuk membuat gambar otak. Yang kelima, bidang perjalanan. Komputer ini digunakan untuk pengeluaran jadwal kedatangan maupun jadwal keberangkatan. Yang keenam, bidang pemerintahan. ICT atau Information Communication Technology. Ini yang terdiri dari fungsi-fungsi input, proses, output.
sehingga memudahkan tugas dan pelaporan. Kita masuk klasifikasi pengelompokan komputer. Yang pertama, komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan data yang tidak berbentuk angka. 2. Komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital. Yang ketiga, komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan komputer yang penyempurnaan dari komputer analog dan komputer digital. Kedua, komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, special purpose komputer. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Yang kedua, general purpose komputer. Komputer ini dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Yang ketiga, komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small scale komputer. Komputer ini memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Yang kedua, medium scale komputer. Komputer untuk skala menengah, komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini. Yang ketiga, large scale komputer. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Komputer berdasarkan ukurannya, ini yang terakhir. Yang pertama, tower atau menara. Komputer ini biasanya banyak memiliki ruang dan banyak memiliki expansion atau slot. 2. Desktop. Komputer paling banyak dipakai karena harganya lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Yang ketiga, portable, mudah dibawa. Komputer ini ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop sehingga mudah dibawa. Kita masuk dalam revolusi komputer generasi pertama. Generasi pertama dikarakteristikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Generasi ketiga dipelopori oleh Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC, Integrated Circuit, pada tahun 1958. Yang keempat, generasi keempat pada tahun 1980. Very large scale integration, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal, chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971, membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer. Generasi kelima, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia, menggunakan masukan visual, kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing. Juga banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer pada generasi kelima ini. Ini adalah revolusi internet dari tahun 1985. ARPA sudah mulai dibentuk sampai pada tahun 2010 sudah bermunculan berbagai media sosial dan pengembangannya sampai sekarang. Ini adalah dampak positif internet. Yang pertama, mudah dalam komunikasi, mudah mencari informasi, mudah transaksi bisnis, komunikasi tidak terbatas, mudah bekerja jarak jauh, banyak konten untuk hiburan, dan terakhir mengenal budaya baru. Ini adalah dampak negatif internet, banyak penipuan, pelecehan seksual, cyberbullying, banyak video atau gambar terkait kekerasan, antisosial, banyak informasi palsu, dan tindakan kejahatan. Nah, akhir dari sebuah materi ini adalah komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengelolaannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi.
Sekian dari apa yang sudah saya sampaikan mengenai materi teknik informatika dari kalkulasi hingga komunikasi. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video serta kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata, salam informatika.